Disuruh jaga villa tengah hutan, tapi tamu yang datang bukan manusia. Suasana malam penuh kabut, hutan sunyi, angin berbisik. Surat wasiat misterius. Aku tidak pernah menyangka, tawaran, gaji besar, villa nyaman di tengah hutan itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Semuanya bermula saat aku menemukan amplop coklat tua di meja kantor pos malam itu. Di dalamnya, selembar kertas berhuruf rapi. Kepada saudara X, kami membutuhkan penjaga villa untuk periode sebulan. Tidak ada pekerjaan sulit, hanya memastikan tidak ada yang masuk atau keluar tanpa izin. Gaji dibayar di muka. Villa Seruni menanti. Datanglah sebelum fajar. Hormat kami, pengelola Villa Seruni. Gajinya terhitung fantastis, 10 juta rupiah per minggu, plus bonus rahasia di akhir tugas. Sebagai mahasiswa keuangan yang butuh uang cepat, tawaran ini terasa mustahil ditolak. Kedatangan di Villa Seruni. Malam pertama, aku tiba di pintu gerbang besi tua berkarat jam 2 pagi. Kabut menutupi jalan setapak berbatu, hanya remang lampu taman yang menyinari gapura dengan tulisan pudar, Villa Seruni. Pintu kayu berderit ketika kuhentakkan kaki, membuka pagar seperti menyambut kedatangan makhluk tak kasat mata. Di depan villa bangunan bergaya kolonial dengan jendela tinggi berjeruji ada satu mobil van hitam terparkir. Mesin mati, lampu sein berkedip perlahan, menimbulkan kesan seolah-olah baru saja ditinggalkan. Aku menekan bel, tapi hanya gema yang kembali. Kupikir mungkin pengelola sudah menunggu di dalam, jadi kujajal memutar gagang pintu. Terkunci rapat. Seketika, suara langkah kaki di lantai atas memecah sunyi. Degup jantungku tercepat. "Siapa di sana?" teriakku. Hanya hening yang menjawab. Dengan senter di genggaman, aku menelusuri koridor berdebu. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua, wajah-wajah yang tampak menatap, seolah mengikutiku. Aturan tak tertulis. Di ruang utama, kulihat meja kayu besar, di atasnya sebatang lilin tebal, buku tamu lusuh, dan segelas air putih yang masih berembun. Sebuah amplop putih tertempel di buku tamu bertuliskan, "Baca sebelum memulai." Isinya hanya satu lembar. 1. Jangan biarkan tamu masuk tanpa diizinkan. 2. Jangan tinggalkan villa sebelum tugas selesai. 3. Jika mendengar bisikan, jangan dibalas. 4. Pada tengah malam ketiga, tamu spesial akan datang. Di pojok kertas, tertulis tinta merah, "Kehormatanmu adalah nyawamu." Detak jam dinding bergema tiba-tiba gelap. Listrik padam, hanya cahaya senter yang menemani. Kupikir ini perang, tapi getaran dingin di tulang punggung bilang lain. Babak 3, suara dari kamar bawah tanah. Penasaran, aku memeriksa denah villa yang terpajang kusam di dinding. Ada ruang bawah tanah, pintu besi di ujung lorong. Nafasku tertahan. Kupijak anak tangga berderit, pintu besi terbuka setengah. Bau lembab dan tanah menyergap. "Helo," suaraku pecah. Di sudut gelap, kulihat gembok rusak tergantung. Lantai dipenuhi jejak sepatu, tapi bukan yang kubawa. Jejaknya kecil, melingkar seperti kaki hewan. Di dinding, tergores kata, "Pergi." Tiba-tiba pintu belakang menutup dengan sendirinya. Bam! Jantungku melonjak. Ku berlari naik, menabrak pintu terkunci. Dari balik jeruji jendela, kulihat sosok tinggi, berjubah hitam, berdiri menatap ke dalam. Tak ada wajah, hanya kegelapan pekat. Babak 4, bisikan di tengah malam. Kembali ke ruang tamu, kulihat gelas air di meja bergeser pelan, seolah ada yang menyentuh. Lilin berkedip, menimbulkan bayangan menari di dinding. Lalu kudengar bisikan, "Kau penjaga, atau mangsa?" Aku menahan napas. Ingat perintah, jika mendengar bisikan, jangan dibalas. Kubisu saja, tapi suaranya makin lantang, mengelilingi ruangan. Dari balik jendela, ranting pohon mengetuk pelan, menambah misteri. Kubuka aplikasi perekam di ponsel, menyalakan speaker. Suara bisikan terekam. Berulang, "Kau salah di sini," namun saat diputar ulang, hanya tawa serak bayi yang keluar. Tamu tak kasat mata. Jarum jam menunjuk pukul 2.59. Sesuai peringatan,
tengah malam ketiga belum tiba. Tiba-tiba bel villa berbunyi 3 kali lewat pengeras suara retak, suaranya terdistorsi. Aku bergegas ke pintu utama. Di depan, tak ada manusia, hanya kabut menebal. Namun di tanah, terlihat jejak kaki telanjang, membeku di tanah berembun. Aku ikuti jejak itu menuju gazebo di taman. Di sana, sesosok bocah kecil berdiri membelakangi, rambut basah, baju putih compang camping. "Tuan," gumamnya lirih. Aku merinding. Saat ku beritahu, "Siapa kamu?" bocah itu menoleh perlahan. Wajahnya kosong, hanya rongga hitam di mana mata seharusnya. "Tuan, jaga pintu, jangan biarkan yang lain keluar," bisiknya. Sebelum sempat kutanya lebih jauh, bocah itu lenyap seperti tertelan kabut. Hanya gema tawa rendah yang tersisa. Aku kembali ke dalam, tubuh gemetar. Catatan di buku tamu kini terbuka di halaman baru, tertulis tinta merah darah. "Tamu pertama telah datang. Masih ada yang berat menunggu." Lampu tiba-tiba menyala sendiri, memperlihatkan bayangan panjang di sudut ruangan, bayangan sosok berjubah hitam yang kulihat di jendela bawah tanah. Kini ia berdiri di pojok, menatap. Apakah aku masih bisa menyelesaikan tugas ini? Atau menjadi korban berikutnya? Kejaran di kabut pagi. Kabut pagi di lereng Gunung Salak menggulung bagai ombak hidup. 4 sahabat Raka, Indah, Bram, dan Sinta terpaku di sekitar keris terbenam. Tawa gaib yang menggema pekat masih terngiang di telinga mereka. Tanpa peringatan, bayangan hitam melesat di antara pepohonan, menembus kabut seperti kegelapan yang bernyawa. "Lari!" teriak Raka. Mereka berempat meloncat bangku, menembus hutan pinus. Di belakang mereka, ranting patah, derap kaki berat berpadu dengan tawa dingin. Bram memutar kamera, merekam sosok yang kian mendekat, tubuhnya samar, tapi mata merahnya menyala menandai satu nama sebagai mangsa. Konsekuensi perjanjian. Beberapa meter kemudian, bayangan itu menghentak tanah. Kabut terbuka sekejap, menampakkan sosok pria tua berjubah hitam dengan keris runcing di tangan. Wajahnya kering seperti kulit pohon mati. Ia pemimpin ritual pesugihan, Empu Galih, panggilannya dalam bisik para tetua. Empu Galih menatap keempat sahabat. Suaranya serak, bergema. "Kalian mencuri hak saya. Salah satu nyawa kalian harus menggantikan keris yang kalian kembalikan." Sinta maju, tangan gemetar. "Kenapa, kenapa kami?" Empu Galih tertawa, butiran debu merah beterbangan. "Karena kalian menyentuh perjanjian. Kalian pendatang, tapi jiwa kalian bergema dalam ritual." Bayangan itu mengerucut ke Bram, kamera di lengannya terjatuh. Bram terkejut, tubuhnya kaku. "Tidak, bukan aku." Tapi Empu Galih mengangkat keris, mendesah. Pilihan sudah jatuh. Dengan sayatan udara, ia menebas. "Pengorbanan Bram." Bram terjerit, luka muncul di lengan, darah hitam merembes. 4 sahabat terhenti, sedetik itu dunia seakan membeku. Bram roboh, matanya menatap langit kabut, napasnya tersengal. Empu Galih menghilang bersama kabut, meninggalkan keheningan berdarah. Indah menangis, memeluk Bram yang terkulai. Raka meraih sepotong kain, menekan luka. Sinta merapal doa-doa pelindung yang dipelajarinya dari kitab desa. Bram terengah, suaranya parau. "Selamatkan kalian, aku sudah terpilih." Ia menghembuskan nafas terakhir, darahnya menghitam dan meresap ke tanah. Ritual terbalik. Malam menjelang, Raka dan Sinta memutuskan untuk melakukan ritual terbalik yang mereka temukan di naskah tua desa Ciburial. Naskah itu disimpan Pak Darman, yang akhirnya mau membantu setelah berita kematian Bram. Di tengah lapangan rumput basah embun, mereka menata sesajen beras putih, telur ayam kampung, bunga sedap malam, dan air suci dari mata air Gunung Salak. Sinta membacakan mantra terbalik, membalik huruf dan nada, mencoba memutus tali perjanjian. Raka mengukir lingkaran pelindung di tanah. Angin malam berbisik kencang, tanaman bergoyang tanpa batang. Dari kegelapan, Empu Galih muncul, tergopoh, wajahnya murka. "Kalian tak berhak." Ia mengayunkan keris, memotong aura putih di udara. Lingkaran pecah, percikan hitam menyebar.
Namun Sinta pantang mundur, menuntaskan bacaan. Dengan darah dan niat suci, kututup pintu kegelapan ini. Tiba-tiba suara dentuman gaib. Cahaya putih menyala di lingkaran, mengusir kabut hitam. Empu Galih menjerit kesakitan, tubuhnya memuai lalu menghilang dalam percikan api keunguan. Penghancuran keris terlarang. Pecahan keris yang tertancap di tanah bergetar, retak memanjang. Keesokan paginya, Raka dan Sinta menancapkan keris itu di batu cadas dekat mata air suci. Mata air beriak, memancarkan cahaya bening. Keris rapuh itu perlahan hancur menjadi debu hitam, tersapu arus. Sinta menunduk, menyeka air mata. Bram, kami menepati janji. Raka menggenggam keris palsu dari bambu, simbol persahabatan dan penghormatan pada sahabatnya. Puncak pengungkapan. Sebelum turun, Raka dan Sinta mendaki puncak Gunung Salak tempat Bram bermimpi terpilih. Di puncak, angin dingin menerpa, menyibat kabut. Di sana mereka menemukan prasasti batu usang, terpahat huruf Jawa kuno. Barang siapa menggadaikan jiwa demi dunia, akan terikat selamanya pada kegelapan, hanya pengorbanan murni yang memutus mata rantai. Mereka meletakkan keris bambu di atas prasasti, membiarkan angin membawa doa. Langit cerah seolah menjawab, seuntai cahaya mentari menyusup menembus awan. Kepulangan penuh duka. Turun dari gunung, hanya dua yang kembali, Raka dan Sinta. Desa Ciburial menyambut hening, penghormatan untuk Bram diadakan sederhana, api unggun, doa, dan sepotong keris bambu sebagai tugu. Indah tak pernah pulih sepenuhnya, traumnya membekas. Raka menatap foto terakhir Bram di kamera, sosok sahabatnya tersenyum sebelum kegelapan memanggil. Sinta menutup buku catatan etnografi. Penelitian kami berakhir tragis, namun kisah ini wajib diketahui. Pesugihan iblis di Gunung Salak bukan sekadar mitos, ia nyata, dan harga yang dibayar tak ternilai. Bisikan terakhir. Malam sebelum mereka berangkat, angin lembah berbisik di jendela pondok. Perjanjian terputus untuk sekarang. Raka merinding. Di kejauhan, Gunung Salak berdiri megah, sunyi tapi bayangannya menari di kabut. Mereka tahu, kegelapan bisa kembali kapan saja. Karena di setiap cerita horor, pintu tak sepenuhnya tertutup. Bram telah menjadi korban sesungguhnya, jiwanya terlepas dari rantai kegelapan. Raka dan Sinta selamat, tapi trauma dan tanggung jawab untuk meneruskan kisah.